Jangan hanya merasa puas kalau kemudian kita bisa menghindari sebuah perselisihan, tetapi Paulus mengatakan semoga kasihmu semakin berlimpah. Artinya kita tidak boleh minimalis dalam melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang sudah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tetapi kemudian kita tingkatkan kebaikan-kebaikan itu lebih baik lagi. Inilah salah satu yang dinasihatkan kepada kita sekalian, supaya kita melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas hidup iman kita dalam hidup sehari-hari. Mengapa Paulus mengingatkan jemaat Filipi seperti itu? Supaya kasih yang semakin melimpah itu memampukan kita memelihara hidup suci, memelihara kesucian hidup yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan doa dan juga pengharapan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kita bersyukur karena berkat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita sekeluarga, terutama seminggu ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali perayaan syukur, perayaan Ekaristi ini dengan kerendahan hati, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Berikanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengajak kami meluruskan jalan menjelang kedatangan Putra-Mu. Engkau pun menghendaki kami untuk berlaku adil, agar pertobatan kami membuahkan hasil yang layak di hadapan-Mu. Buatlah kami siap siaga dan penuh sukacita menantikan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki,
digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, suster yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merencanakan suatu kegiatan, kalau kita merencanakan suatu acara, pasti kita akan melakukan persiapan. Kalau kita mendapat tugas kor misalnya, lektor, pemazmur dan sebagainya, pasti kita akan melakukan persiapan. Mengapa? Karena dengan persiapan itu kita akan dapat melaksanakan acara atau kegiatan itu dengan baik. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Masa Advent menjadi sebuah persiapan bagi kita untuk menyiapkan hati, menyiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan dalam perayaan Natal. Tentu yang kita siapkan bukan hanya sekedar yang fisik, tetapi lebih-lebih kita mempersiapkan secara rohani. Bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil mengajak kita untuk melakukan persiapan-persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Lukas hari ini menegaskan bahwa setiap orang, semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Untuk melakukan sebuah acara saja perlu persiapan. Apalagi kalau kita ingin melihat, ingin mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Tentu perlu persiapan. Karena yang kita nantikan, yang kita harapkan tidak hanya sekedar acara seperti yang kita rencanakan. Keselamatan kita akan melihat, bahkan akan mengalami, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itulah kita perlu melakukan persiapan. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk melakukan persiapan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah karya keselamatan yang datang dari Tuhan itu, untuk kita rasakan, untuk kita lihat, untuk kita alami. Kalau Yohanes dengan kata-katanya menyerukan untuk melakukan persiapan
bagi jalan Tuhan dengan meluruskan yang berliku-liku, meratakan yang berlekuk-lekuk, dengan ungkapan gunung dan bukit akan diratakan dan sebagainya. Tetapi persiapan apa yang sebetulnya harus kita lakukan untuk dapat merasakan dan mengalami karya keselamatan yang datang dari Allah? Yohanes Pembaptis jelas mengatakan pertobatan. Pertobatan itulah yang menjadi persiapan bagi umat beriman untuk merasakan karya keselamatan yang dari Allah. Pertobatan tidak hanya sekedar kapok, tidak hanya sekedar berjanji untuk tidak melakukan dosa atau kesalahan yang sama, tetapi pertobatan itu adalah melakukan suatu perbuatan yang lebih baik lagi, memperbaiki yang salah, tidak hanya sekedar berhenti, tetapi memperbaiki. Yohanes mengatakan pertobatan inilah yang harus dilakukan oleh umat beriman untuk dapat melihat keselamatan dari Allah. Pertobatan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita salah, kita berhenti, tetapi kemudian kita berusaha sebaik mungkin, sekuat, semaksimal mungkin untuk lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar tidak mengulang kesalahan yang sama, tetapi melakukan yang lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan nasihat bagaimana pertobatan itu juga dapat dilakukan walaupun orang itu sudah baik. Paulus mengatakan demikian dalam suratnya, "Aku berdoa kepadamu, inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, dan dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus." Inilah nasihat Paulus yang disampaikan kepada jemaat Filipi, juga kepada kita sekalian. Kadang ketika kita diajak untuk melakukan pertobatan, ada di antara kita yang merasa bingung, dosa saya apa? Rasa-rasanya saya tidak mempunyai dosa, rasa-rasanya. Tetapi setiap orang pasti mempunyai dosa. Mengaku bahwa tidak mempunyai dosa adalah sebuah kesombongan juga, yang artinya juga dosa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih, kalau kita merasa baik saat ini, nasihat Rasul Paulus ini berlaku untuk kita semua, ditujukan kepada kita sekalian. Kalau kita adalah orang yang mempunyai kasih di dalam hidup kita, di dalam hati kita, ada kasih di dalam keluarga kita, Paulus mengatakan, semoga kasihmu semakin berlimpah. Jangan hanya merasa puas kalau kemudian kita bisa menghindari sebuah perselisihan, tetapi Paulus mengatakan semoga kasihmu semakin berlimpah. Artinya kita tidak boleh minimalis dalam melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang sudah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tetapi kemudian kita tingkatkan kebaikan-kebaikan itu lebih baik lagi. Inilah salah satu yang dinasihatkan kepada kita sekalian, supaya kita melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas hidup iman kita dalam hidup sehari-hari. Mengapa Paulus mengingatkan jemaat Filipi seperti itu? Supaya kasih yang semakin melimpah itu memampukan kita memelihara hidup suci, memelihara kesucian hidup yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya apa yang didoakan Rasul Paulus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga kasih kita semakin melimpah dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan bersama di masyarakat. Kita hidup dalam kebijaksanaan sehingga dapat memilih mana yang baik, yang bisa memelihara
menjaga kesucian kita, dan kita hidup dipenuhi dengan buah-buah kebenaran seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Masa Advent ini adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup iman kita. Maka mari kita manfaatkan masa Advent ini dan kita sempurnakan, kita lengkapi usaha-usaha kita selama masa Advent ini dengan mohon berkat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Agunglah misteri iman kita. Menyelamatkan dunia, selamatkanlah kami, melalui salib dan kebangkitan-Mu. Untuk adik-adik yang mengikuti perayaan Ekaristi ini di rumah, silakan mendekat untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memanggil anak-anak untuk datang kepadamu karena Engkau mengasihi mereka. Engkau memberkati mereka dan Engkau memeluk mereka. Pandanglah anak-anak yang ada di hadirat-Mu ini, yang datang kepadamu pagi hari ini, juga anak-anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Pandanglah mereka dengan penuh kasih, limpahkanlah berkat-Mu atas mereka semua, agar dengan berkat dan rahmat yang Kau limpahkan itu, mereka bertumbuh sebagai pribadi Kristiani yang senantiasa membawa sukacita dan kabar baik bagi semua orang, bagi orang tua, bagi keluarga, dan siapapun yang mereka jumpai, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami sambut. Kami mohon janganlah Kau biarkan satu kesalahan menghalangi kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah pada kita sekalian beserta keluarga. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi, Bapak Ibu tata tertib, kor, rektor, pemazmur, mesdinar, prodiakon, juga teman-teman Komsos dan RRI yang menyiarkan perayaan Ekaristi ini. Semoga pelayanan kita hari ini, pagi hari ini, berkenan menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita tinggalkan gereja ini, dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu, semoga kita sekalian beserta seluruh keluarga, hidup, pekerjaan, dan pelayanan kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.